Halo sahabat sains seru. Apakah ada yang pernah mendengar kalau menguap itu menular? Jika kamu merasa sedang diperhatikan oleh seseorang, coba aja kamu coba menguap. Biasanya orang yang memperhatikanmu akan ikut menguap juga. Gimana menurutmu? Benar gak kira-kira nguap itu bisa menular? Ternyata bener loh, menguap itu menular. Bahkan memikirkan atau menonton orang yang sedang menguap di YouTube aja bakalan buat kamu kepengen menguap. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya kenapa kita menguap dan apa sih yang terjadi pada tubuh ketika kita nguap. Nah, itulah yang bakalan kami bahas dalam video sains seru kali ini. Jadi nih, sahabat sains seru, menguap itu sebenarnya adalah reaksi tubuh saat kekurangan oksigen. Nah, ketika menguap, kita akan menarik napas dengan volume yang lebih besar untuk memasukkan udara yang lebih banyak. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekurangan oksigen tubuh. Seringnya sih ketika mengantuk, tetapi juga bisa terjadi ketika tubuh kelelahan. Pendapat lainnya tentang kenapa kita menguap adalah kondisi tubuh butuh pendingin. Sebuah studi pada tahun 2014 yang dipublikasikan di jurnal Physiology and Behavior melakukan penelitian terhadap 120 orang dan menemukan bahwa menguap lebih jarang dilakukan ketika musim dingin. Dari studi ini juga diketahui bahwa ketika otak merasakan tubuh kita terlalu panas, maka salah satu cara untuk menurunkan suhu tubuh adalah dengan menghirup udara lebih banyak melalui menguap. Selain itu, menguap juga dapat membuat tubuhmu lebih segar ketika bangun tidur. Mekanisme ini terjadi karena ketika menguap, rahang merenggang, kemudian paru-paru akan melebar sempurna akibat masuknya udara yang lebih banyak. Hal ini berdampak juga pada otot dan sendi-sendi tubuh agar terbangun dari keadaan beristirahat. Penelitian menarik lain juga dilakukan terhadap beberapa orang, di mana dalam kurun waktu ditentukan menggunakan kompres panas dan kompres dingin secara bergantian di kepalanya. Hasilnya, orang tersebut menguap 41 kali saat menggunakan kompres panas, namun saat menggunakan kompres dingin, dia hanya menguap 9 kali. Ini membuktikan bahwa orang tersebut menguap lebih banyak saat menggunakan kompres panas dengan indikasi bahwa butuh menguap untuk mendinginkan tubuhnya. Mengenai pertanyaan awal tadi tentang kenapa menguap itu menular, dibuktikan dari penelitian Baylor University yang dipublikasikan pada di jurnal Personality and Individual Difference yang mengamati 135 mahasiswa dengan berbagai macam karakter dan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap tingkah laku orang lain. Mahasiswa yang punya empati dan rasa sosial tinggi akan cenderung lebih mudah tertular dengan menguap yang dilakukan orang lain. Sedangkan bagi mereka yang tidak suka bergaul, lebih cenderung tidak mudah tertular. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa kalau kamu mudah tertular, itu artinya kamu adalah orang yang mempunyai empati dan rasa peduli yang tinggi. Secara sains, hubungan menguap ini dengan tingkah laku terjadi karena di daerah otak kita ada komponen yang disebut hipotalamus yang dapat mensekresikan oksitosin yang diduga merupakan pencetus terjadinya reaksi menguap. Oksitosin ini cenderung dikaitkan dengan ikatan sosial dan kesehatan mental karena dapat mempengaruhi banyak bagian otak lain seperti hipokampus untuk belajar dan memori, serta amigdala yang mengatur pelepasan dopamin atau hormon bahagia. Jadi gitu sahabat sains seru, itulah jawaban dari pertanyaan kenapa kita sering menguap saat mengantuk, sekaligus juga tentang apakah menguap itu menular. Gimana menurut kalian tentang video kami kali ini? Apakah menambah wawasan dan bermanfaat? Jangan lupa berikan pendapatnya di kolom komentar. Buat kalian yang pengen nambah ilmu hari ini, silahkan aja diklik salah satu video lain yang telah kami sediakan di layar monitor. Makasih banget ya udah mau nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu menyenangkan. Stay safe and stay close.